lil malaikat, kepada para malaikat. Jadi seakan-akan Allah sedang mengajak bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ini biar kita merasa bahwa Al-Quran ini dalam menyampaikan kisah itu hidup. Jadi ada rohnya. Jadi yang diajak bicara, ceritanya ini merasa diajak bicara. Jadi bentuknya kisah atau cerita, tapi yang mendengarkan itu diajak bicara. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Terlepas ini kisah Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, tapi setidaknya kita merasa diajak bicara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Baitus Subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini seperti biasa Jumat ba'da subuh Masjid Baitus Subuh menyelenggarakan kajian ba'da subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Pak Bungkon Nasbi LCMPD yang terakhir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita sudah kajian pada subuh, akan ada sarapan pagi yang telah disediakan oleh Mbak Eni atau Ibu Eni dan keluarga. Semoga apa yang diberikan mendapatkan amal kebaikan dan barokah. Untuk mencatat dulu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Bungkon Nasbi yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kaifa halukum bi hadha surah semuanya? Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan tetap semangat sehingga kita tetap beraktivitas dengan baik, dan intinya kita bisa menggunakan waktu kita, kesehatan kita, kesempatan kita untuk ibadah, diantaranya tolabul ilmi dengan baca kitab tafsir Al-Marawi yang kita masih berada di surat Al-Baqarah. Terakhir kita baca ayat berapa nih?
ayat 29. Berarti kita sekarang baca ayat 20 ya. Oh, 29 30 ya. 30 halaman 69. Sebelumnya mari kita bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan wahyu Al-Qur'an, di antaranya ayat 30 di surat Al-Baqarah. Mengawalinya kita dengan membaca satu ayat ini yang insyaallah nanti kita baca keterangannya yang ada di buku Tafsir Al-Marawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 30 terjemahannya, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan jadikan seorang khalifah di bumi. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan jadikan di sana orang yang akan berbuat kerusakan di atasnya, wa yasfiku ad-dima'a, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mengagungkan Engkau. Qala, maka firman-Nya, inni a'lamu, sungguh aku lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Ini terjemahan dari ayat 30 yang berbicara tentang dialog atau komunikasi antara Tuhan Rabbuka, ya, Allah, dengan para malaikat. Di sini untuk menggambarkan kisah, sebelum masuk pada keterangan ringkas dan juga tafsirnya. Al-Quran seringkali bercerita, tapi ceritanya itu dengan bentuk dialog.
dan dialog ini menunjukkan suasana hidup ya. Jadi ceritanya tidak hampa, tidak kosong, tapi penuh makna dan suasana ada komunikasi di sini antara cerita yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk dialog antara Allah dengan malaikat. Jadi Allah berkisah, wa idh qala rabbuka. Jadi dan ingatlah tatkala Tuhanmu, munya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengawali kisah Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ingat. Jadi Tuhanmu, Rabbmu Allah ya pernah berkata, ya, qala lil malaikat, kepada para malaikat. Jadi seakan-akan Allah sedang mengajak bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ini biar kita merasa bahwa Al-Quran ini dalam menyampaikan kisah itu hidup. Jadi ada rohnya. Jadi yang diajak bicara, ceritanya ini merasa diajak bicara. Jadi bentuknya kisah atau cerita, tapi yang mendengarkan itu diajak bicara. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Terlepas ini kisah Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, tapi setidaknya kita merasa diajak bicara juga. Jadi menggunakan kata kamu, walaupun ini adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW, setidaknya ketika kita baca seakan-akan Allah sedang mengajak bicara kepada kita. Kamu, wa idh qala rabbuka. Karena Tuhannya Nabi Muhammad juga Tuhan kita. Maka ingatlah ketika Tuhanmu. Nah, kita ini membaca Quran atau paling tidak mendengarkan bacaan Al-Quran sehingga merasa ada apa? Allah mengingatkan bahwa ada cerita atau berkata kepada malaikat. Lalu Allah ceritakan, yaitu waktu itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi berkata kepada para malaikat, ya sungguhnya aku jadikan ya, fil ardi, di muka bumi ini khalifah. Nah, nanti kita bahas apa itu khalifah. Nah, tapi maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini mengisahkan awal mula penciptaan Nabi Adam yang akan ditempatkan di muka bumi. Lalu ketika Allah baru menyampaikan kepada para malaikat, ternyata para malaikat yang makhluk taat, makhluk sami'na wa ta'na, yang biasa mengatakan kami dengar, kami taat, ini tanda kutip, seakan-akan malaikat protes. Jadi seakan-akan malaikat ini tidak menerima kenyataan. Ini hanya garis mengomentari saja untuk menggambarkan bagaimana dialog ini terjadi. Jadi Allah sendiri yang menceritakan bagaimana jawaban malaikat ketika Allah menyampaikan, menginformasikan adanya makhluk baru, khalifah, yaitu maksudnya Nabi Adam alaihissalam yang nanti kemudian menjadi anak keturunannya manusia pada umumnya, khalifah. Para malaikat memberi tanggapan, qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha. Walaupun bentuknya protes, bentuknya tidak setuju, tidak menerima apa yang Allah kehendaki, tapi menyampaikannya dengan bahasa bertanya.
taj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi? Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran dalam berkomunikasi. Sekalipun kita nggak sepakat, sekalipun kita nggak setuju, kita boleh menyampaikannya dengan bentuk pertanyaan. Apa begitu kan itu? Apa iya? Gitu. Jadi enggak, saya nggak mau, saya nggak setuju, kami menolak. Nah, itu kan bahasa yang menunjukkan arogan malah. Jadi ini juga dialog yang mengandung unsur akhlak. Bagaimana para malaikat memiliki etika akhlak di hadapan Allah. Dalam penolakannya dengan bahasa bertanya, apakah? Ya. Taj'alu fiha, engkau akan jadikan, ya, fiha di sana, di muka bumi. Menggunakan kata terjemah di sana karena dialognya ini di dalam surga. Di dalam surga. Malaikat yang belum pernah melihat ada makhluk, ya, yaitu berwujud manusia, dan manusia ini Nabi Adam alaihissalam baru satu-satunya manusia, tapi Allah sudah menggunakan kata khalifah, ya, yaitu wakil, ya. Jadi wakil, ya, khalifatullah, wakil Allah. Jadi belum terjadi, belum ada makhluk yang ada di bumi. Tapi uniknya malaikat seakan sudah tahu apa yang akan terjadi, yaitu menggunakan kata yufsidu fiha. Nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Bukan sekedar kerusakan atau merusak di muka bumi, tapi yasfikud dima, yaitu menumpahkan darah. Maksudnya bunuh-membunuh, terjadi peperangan dan seterusnya. Ini apa yang ditanyakan malaikat kepada Allah belum terjadi, tapi seperti malaikat itu sudah memprediksi, ya, apa yang terjadi di muka bumi. Padahal ini dialog masih di surga dan bumi masih kosong dari manusia, belum ada kerusakan, belum ada pertumpahan darah. Nah, lalu setelah menyebut dua kata yufsidu dan yasfiku, merusak dan menumpahkan, merusak di muka bumi dan menumpahkan darah, malaikat mengiringi kalimat status mereka, wa nahnu, sementara kami, padahal kami, maksudnya para malaikat, nusabbihu, itu tugas kami tiap hari, tiap waktu, tiap saat selalu bertasbih bihamdika, dengan memujimu. Nah, ini kalau bahasa manusia ini agak sombong ini sebenarnya. Nah, tapi kan ini antara malaikat dengan Allah yang membuktikan kami ini lebih baik, kami ini selalu bertasbih, kami selalu memuji. Jadi ada tiga kata, nusabbihu, ya, kami bertasbih atau mensucikan dalam wujud bihamdi, yaitu dengan memuji. Jadi ada tasbih, ada tahmid, ada nukot disu, takdis, yaitu mengagungkan. Jadi malaikat mengambil tiga kata, nusabbihu, ya, mensucikan, bihamdika, dengan cara memuji, wa nuqaddisu, ya, yaitu dengan mengagungkan.
Ini 3 kata yang digunakan para malaikat di hadapan Allah. Namun apa yang disampaikan malaikat tadi, penolakan dan menunjukkan aktivitas malaikat tadi di hadapan Allah, langsung Allah Allah potong, Allah tanggapi, respon dengan tegas. Qala ini, jadi menggunakan huruf taukid, ya. Sungguhnya aku, kata Allah, firman Allah, a'lam, lebih tahu, ma la ta'lamun, ya, lebih tahu dari apa yang tidak kalian wahai para malaikat ketahui. Jadi malaikat yang tadi prediksinya dan ternyata benar, ya, ini pun dikatakan kalian nggak tahu gitu. Nah, apalagi kita, itu maksudnya, biar kita itu menyadari malaikat yang begitu hebat, malaikat yang begitu taat, malaikat yang selalu mensucikan Allah dan prediksinya benar terjadi, itu pun di hadapan Allah ditegaskan. Allah menyatakan la ta'lamun, kalian tidak tahu. Maka kita dengan baca ayat ini harus lebih merasa betapa tidak tahunya hamba begini, ya Allah. Jadi biar kita selalu terus memujinya, terus mengagungkannya, meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah. Jangan sombong, jangan merasa sudah lebih baik, jangan merasa sudah rajin ibadah, jangan merasa dirinya sudah beraktivitas yang selalu di jalan kebenaran. Malaikat saja dinyatakan malah ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini sebagai pengantar sebelum masuk pada keterangan ringkas. Jadi yang saya sampaikan ini hanya membaca teks ayat, ya, dengan penjelasan singkat. Sementara mari kita masuk kepada keterangan ringkas yang ada di dalam buku Tafsir Al-Marawi. Sebelumnya silakan minum dulu, monggo. Yang ngantuk biar rada mulai sithik. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya? Kita baca ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya, merupakan pemerinci nikmat-nikmat Allah yang dapat memalingkan manusia dari kedurhakaan dan kekufuran, dan sekaligus mengajak kepada keimanan dan ketaatan. Jadi diringkas kandungan ayat ini adalah merinci nikmat-nikmat Allah yang dapat memalingkan manusia dari kedurhakaan dan kekufuran, sekaligus mengajak kepada keimanan dan ketaatan. Hal ini halaman 70 disebabkan karena diciptakannya Adam alaihissalam dalam bentuk serupa itu, dianugerahkannya nikmat ilmu pengetahuan dan kemampuan mengelola dengan baik terhadap alam ini, serta dijadikannya sebagai khalifah Allah di bumi. Jadi seperti wakil atau utusan Allah di bumi. Sungguh termasuk nikmat yang paling besar yang wajib anak cucunya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara mentaatinya sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan kufur dan maksiat kepadanya. Jadi ini kalimat-kalimat yang menunjukkan normalnya
seharusnya, semestinya satu, manusia bersyukur ya atas segala nikmat ya, karena diberi kepercayaan Allah untuk mengelola alam semesta, khususnya di bumi ini. Kemudian yang kedua, wajib menjauhi perbuatan kufur dan maksiat. Jadi standarnya itu bahwa manusia ya memang diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam ayat ini tidak dilibatkan di dalamnya jin, tapi hanya dialog antara Allah dan para malaikat. Karena status jin ini sama dengan status manusia, yaitu untuk beribadah, diciptakan Allah untuk beribadah. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan intinya adalah untuk ya mensyukuri nikmat. Makanya seringkali ayat-ayat atau akhir ayat itu la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian manusia bersyukur kepada Allah. Dan la takfurun, jangan kufur. Nah, ini untuk mengkaitkan pesan dalam penjelasan di sini bahwa manusia mestinya bersyukur dan menjauhi kufur. Kita lanjut dalam ayat ini dan dalam ayat berikutnya terdapat kisah pemberitaan tentang proses pertumbuhan manusia, di perkembangan manusia. Di situ ditampakkan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang datang dalam bentuk perdebatan. Jadi ini mengungkapkannya dengan perdebatan, tapi lebih pada dialog ya. Perdebatan dan dialog ya. Kenapa dikatakan perdebatan? Karena ada nuansa para malaikat menolak ya. Para malaikat menolak keberadaan manusia yang akan merusak dan akan terjadi pertumpahan darah. Ini persoalan utama yang malaikat tidak sepakat. Jadi seakan malaikat cukuplah ada kami, cukuplah kami, yaitu yang rajin bertasbih dengan memujimu dan mengagungkanmu. Jadi kalau Allah tidak menciptakan manusia, sudah semuanya taat, semuanya tunduk patuh, karena yang ada hanya malaikat. Tapi tadi Allah menegaskan inni a'lamu ma la ta'lamu pada para malaikat, sebenarnya kami lebih tahu, lebih paham ya tentang apa yang diciptakannya ya daripada kalian wahai para malaikat. Nah ini maka dianggap ada dialog ya. Jadi ada istilah perdebatan dan ada dialog. Kemudian selanjutnya ia termasuk ayat mutasyabihat yang tidak dapat diartikan secara zahir. Nah, ini masuk dalam analisa tafsir, namanya ayat mutasyabihat yang dijelaskan. Jadi ayat yang mutasyabihat itu artinya hal yang sifatnya serupa, tasbih. Karena itu bisa berarti ajakan musyawarah dari Allah kepada hamba-hambanya, yang hal ini adalah mustahil. Jadi mutasyabihat itu kalau ya bahasa sederhananya samar-samar, seperti makanan syubhat, perbuatan syubhat ya. Ini ayat mutasyabihat. Jadi
Ini maksudnya apa? Apakah Allah menyampaikan kepada malaikat ini mengajak musyawarah? Masa Allah mengajak musyawarah malaikat? Ini mustahil kan gitu. Jadi Allah punya kehendak. Kenapa harus menyampaikan informasi kepada malaikat? Apa sih tujuannya? Ini seakan-akan kita bertanya, seakan-akan kita ingin tahu ayat ini tuh apa maksudnya? Ayat ini tuh ceritanya atau tujuan dari cerita ini apa? Atau apa tujuan adanya dialog ini? Ini seakan-akan kita bertanya, apakah memang Allah ingin mengajak malaikat ya untuk memberi pendapat? Ini dikatakan hal ini adalah mustahil, gak mungkin. Kemudian apa punya makna lain, yaitu bisa berarti pemberitahuan Allah kepada para malaikat yang kemudian timbul penolakan dan bantahan mereka. Jadi punya makna kedua, kemungkinan kedua. Apa ini hanya sifatnya memberitahukan, sekilas info ya, dari Allah kepada para malaikat. Tapi ternyata informasi baru yang Allah sampaikan kepada para malaikat justru ditolak. Ada unsur penolakan, bukan sekedar menolak tapi membantah. Nah ini untuk kita pahami ayatnya. Dan ini semua Allah yang menceritakan. Kalau Allah tidak menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah tahu ada penolakan malaikat, tidak akan pernah tahu cerita dialog ini. Dan Allah sendiri sengaja menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dalam menyampaikan wa idh qala rabbuka. Jadi ayat ini seperti ayat khusus, informasi khusus dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang pernah terjadi sebelum bumi ini ada manusia. Berarti kan tidak tahu waktunya, sudah berapa abad ya, silam itu dialog terjadi, tapi Allah sampaikan melalui ayat Al-Quran yang ini peristiwa sudah sangat lama ya. Tidak akan tahu peristiwa dialog ini kalau Allah tidak menyampaikan. Maka di sini menjadi pertanyaan. Kalau bahasa anak muda sekarang, kita harus kepo, penasaran sebenarnya apa sih ayat ini itu, mau menyampaikan saja atau malah mengajak musyawarah. Nah ini yang kemudian ini ayat memang mutasyabihat, samar-samar. Kita nggak tahu tujuan aslinya Allah menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cara berpikir para ahli tafsir dalam menganalisa sebuah ayat. Kalau kita sih cukup membaca, mendengar, rampung gitu. Itu pun sambil ngantuk sidik ya, jadi nggak mau mikir lebih jauh. Tapi alhamdulillah dengan membaca ini jadi mengerti, oh ternyata ayat ini masuk kelompok mutasyabihat. Maksudnya mutasyabihat ini sama-sama. Ini tujuan ayat ini untuk apa? Apakah hanya pemberitahuan saja Allah kepada malaikat, atau malah ini bagian daripada ajakan untuk bermusyawarah? Nah, lanjut. Hal itu tidak layak bagi Allah dan para malaikatnya. Nah ini kemudian komentari, mau itu mengandung unsur musyawarah yang tidak layak, mengandung sekedar informasi tapi kemudian ada penolakan dan bantah dari malaikat, ini yo tidak layak. Lalu hal itu tidak layak bagi Allah dan para malaikatnya. Kenapa? Berdasarkan gambaran sifat mereka, yaitu sifat para malaikat ya, yang tercantum di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Monggo, mungkin ada yang bisa mencarikan ini ayat
6 surat At-Tahrim, bagaimana sifat ya para malaikat yang sami'na wa ta'na, yang selalu taat ya. Kami mendengar, kami taat. Kenapa di sini kok ada sifat penolakan, bahkan bantahan? Ini seakan-akan tidak layak bagi para malaikat yang makhluk suci, yang makhluk selalu memuji, kok tiba-tiba dalam ayat ini menggambarkan malaikat yang berani-beraninya menolak, berani-beraninya membantah. Kok kayak nggak wajar gitu, tidak semestinya. Intinya tidak layak sifat seperti ini dilakukan oleh para malaikat. Sudah ada yang menemukan surat At-Tahrim ayat 6? Mungkin ada yang bisa membacakan kandungannya. Sudah ada Pak? Isinya apa? Dalam surat At-Tahrim di situ menggambarkan bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, bahwa para malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ada kontradiksi, ada ketidakumuman. Satu sisi malaikat adalah makhluk yang tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka, selalu taat, sami'na wa ta'na, selalu melakukan apa yang mereka perintahkan, selalu mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Di sini kok ada kesan ini malaikat menolak, malaikat membantah. Ini sifat yang tidak semestinya dilakukan oleh malaikat. Nah, lalu bagaimana kita memahami ayat ini selanjutnya? Silakan baca keterangan berikutnya, halaman 70. Oleh karenanya, dalam hal ini dan hal yang serupa, para ulama mempunyai dua pendapat. Nah, ini para ulama yang memikirkan ayat ini itu pun muncul pendapat yang bervariasi. Kalau dikumpulkan paling tidak dua kelompok berpendapatnya. Ada dua pendapat. Pertama, nah ini nanti pertama sendiri ada 4 poin. Kemudian nanti ya pendapat kedua yang mana nanti itu. Jadi yang kita baca dulu pendapat ulama yang pertama, yaitu namanya kelompok mutaqaddimin ya. Jadi para ulama terdahulu, yakni menyerahkan persoalannya kepada Allah untuk menerangkan maksud firman-Nya dengan disertai keyakinan bahwa Allah tidak memberitakan sesuatu kepada kita melainkan agar dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam akhlak dan perbuatan kita, dengan cara menyebut sesuatu yang dapat mendekatkan pengertian kepada akal kita. Jadi ini pendapat pertama, pasrah sajalah, kita nggak usah mereka-reka maksudnya, tidak usah mencari-cari yang kita tidak mampu menangkap maksud yang inti Allah maksudkan. Ya sudah, ini
Allahu a'lam, itu paling singkatnya. Oh, hanya Allah yang lebih tahu. Ini cara pandang ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin ahli tafsir, diantara yang pertama adalah Ibnu Abbas, ya ini salah satu sahabat, atau ulama-ulama terdahulu yang dari generasi tabi'in, ya, mereka tidak mau mengartikan dan menafsirkan yang berlebih. Ini rahasia Allah yang kita tidak bisa menafsirkan lebih jauh. Dengan demikian dialog yang digambarkan secara kata, ya, secara kata bersambut dan tanya jawab ini, hakikat maksudnya tidak kita ketahui. Nah, ini pasrahnya para ulama mutaqaddimin, ulama salaf, ulama terdahulu. Sekalipun kita yakin bahwa di sana terkandung maksud-maksud yang diinginkan dengan ungkapan-ungkapan ini, bahwa Allah telah menyediakan alam ini untuk Adam, dan bahwa makhluk ini mempunyai kemuliaan di sisinya lantaran ia telah diberi kelebihan dan keistimewaan. Jadi bagi para ulama mutaqaddimin, ya pasrah saja apa yang terjadi, ya dialog antara Allah dan malaikat, apakah itu diartikan sebagai penolakan atau tidak, itu hanya Allah yang tahu, karena Allah sendiri menyampaikan cerita malaikat menolak itu. Dan kenyataannya prediksi atau perkiraan para malaikat itu terjadi, bahwa nanti makhluk yang Allah sebut khalifah, yang dimaksud saat itu adalah Nabi Adam alaihissalam, ketika sampai di muka bumi, apa yang terjadi? Ternyata merusak alam yang ada. Kemudian terjadi yasfikud dima, yaitu menumpahkan darah. Baru anak Nabi Adam saja sudah antara Habil dan Qabil terjadi pembunuhan, gitu. Itu baru anak pertama, keturunan generasi awal dari Adam, itu terjadi pembunuhan, alias prediksi malaikat benar, gitu. Makanya kita jadi mikir, tapi kata Allah kan a'lamu ma la ta'lamu, ya, aku lebih tahu daripada kalian, yang daripada apa yang kalian tidak tahu. Tapi satu sisi Allah menyatakan tidak tahu, nyatanya benar, gitu loh. Nah, ini biar kita untuk bingung sidik maksudnya. Jadi latihan mikir sebenarnya. Jangan kemudian baca ayat terus pokoknya rampung gitu aja. Jadi berusaha menganalisa dengan memahami, dengan bentuk kita sendiri bertanya-tanya. Satu sisi Allah mengabarkan, ini loh ada khalifah, ya, sudah kuciptakan khalifah, kuciptakan manusia namanya Adam. Lalu malaikat, loh, kenapa engkau menjadikan, ya, makhluk yang nanti hanya merusak, hanya akan terjadi pertumpahan darah. Jadi malaikat itu begitu disodori makhluk yang Allah sebut khalifah, yang maksudnya Nabi Adam, itu sudah tahu ini nanti anak keturunannya akan terjadi kerusakan, akan terjadi pembunuhan. Malaikat seperti tahu lebih dulu, tapi kan Allah menolak, kalian itu tidak tahu, saya lebih tahu, kan itu. Nah, ini antara malaikat dengan Allah kok seperti kok mau-maunya terjadi perdebatan, gitu loh. Padahal biasanya malaikat nggak seperti itu, karena layak sunallaha ma'amaru, jadi tidak akan pernah maksiat ataupun menolak apa yang sudah Allah sampaikan, yang Allah perintahkan. Kok ini tumben, gitu loh malaikat. Tumben itu bahasa Indonesia apa ya?
ini nggak biasanya gitu loh, malaikat kok agak unik gitu loh. Nah ini nih biar kita tetap mikir satu ayat tapi membuat kita semakin mendalami makna yang terkandung. Jadi tujuannya biar kita baca ayat Quran itu nggak hampa, nggak kosong, tapi penuh makna. Dan penasaran-penasaran yang kita munculkan justru untuk lebih mendalami kandungan ayat ini. Ini pun terjadi para ulama ahli tafsir yang terdahulu saking bingungnya ya wis lah pasrah Allah saja gitu loh. Sekelas sahabat para tabiin yang paham ayat pun akhirnya Allahu a'lam, wis rampung ya. Hanya Allah yang tahu. Nah ini pendapat pertama. Waktunya habis, pendapatnya baru satu. Nah pendapatnya kedua mana coba? Nah ini pendapatnya kedua itu maksudnya kan huruf B ini ya. Jadi ini kan huruf A, berarti huruf B di halaman 71. Nah, di halaman 71 di huruf A itu nanti ada faedah penyebutan kisah ini kepada kita dapat ditinjau dari beberapa segi. Itu ada 4 poin nanti akan kita baca, tapi kita mencoba melompat dulu ke huruf B. Mana pendapat yang kedua ini? Huruf B. Kaidah-kaidah agama yang jumbuh bagi kita karena kaidah-kaidah tersebut dibuat atas landasan akal. Oleh karenanya, jika dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada hal yang menyalahi hukum akal, maka ia harus diartikan bukan menurut arti zahirnya, tetapi dengan cara mentakwilkannya sehingga sesuai dengan hukum akal. Jadi ini gaya mutakalimin, gaya orang yang beraroma filsafat. Tapi mereka mengatakan ya tidak pasang begitu saja, bahwa ayat Al-Quran ini untuk dipikirkan agar bisa diambil manfaatnya, biar nalar kita nyambung. Buat apa Al-Quran disampaikan kalau kita terus pasrah Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Terus apa tujuan ayat ini? Ini seakan-akan kita mewakili omongan mutakalimin pendapat kedua ini. Jadi tidak mau berhenti pasrah begitu saja, tapi coba gali apa yang terkandung dalam ayat ini. Mesti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Walaupun di situ nuansanya malaikat menolak, membantah, juga apa-apa Allah sendiri yang menyampaikan. Allah saja tidak mempermasalahkan. Mari kita analisa ayat ini. Nah, kemudian halaman 72. Ini walaupun sudah melampaui batas, ini mohon maaf, kita tuntaskan sedikit ya. Silakan buka halaman 72. Walaupun sudah ada yang agak protes-protes begini, sudah jam 6 lebih katanya. Ya, maaf. Atas dasar ini, maka kisah tersebut dimaksudkan sebagai tamsil. Nah, jadi tidak kita memahami tekstual, tidak hanya zahir ayat saja, perlu takwil, perlu menafsirkan di balik ayat ini, lalu diistilahkan tamsil, yaitu untuk menggambarkan perumpamaan. Ya, misal perumpamaan, tamsil untuk mendekatkan kisah itu kepada akal manusia dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka tentang keadaan pertumbuhan atau perkembangan keturunan Adam dan keistimewaan khusus yang dimilikinya, yaitu Allah menggambarkan, ini tamsilnya ya, memberi perumpamaan ya, menggambarkan kepada malaikatnya bahwa dia Allah akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi. Lalu malaikat pun menjadi heran dan bertanya dengan bahasa lisan. Jika mereka ini memang bisa berbicara, atau dengan bahasa fakta yang berupa penghadapan diri ke hadapannya agar dilimpahkan kepada mereka
bagaimana engkau akan menciptakan jenis makhluk yang punya kehendak bebas dan ikhtiar yang tiada terbatas, yang barangkali dengan kemauannya itu ia akan menjurus ke arah hal yang bertentangan dengan hikmah kebijaksanaan yang berupa kerusakan. Dengan jalan ilham Allah membebankan kepada mereka kewajiban untuk tunduk dan patuh, menyerah kepada Zatnya yang Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab apa yang tidak dijangkau oleh pengetahuan seseorang pasti bisa dijangkau oleh pengetahuan orang yang lebih pandai daripadanya. Jawaban seperti ini barangkali tidak bisa menghilangkan kebingungan. Oleh karenanya Allah berkenan memberikan karunia kepada malaikat dan menjelaskan kepada mereka hikmah diciptakannya jenis makhluk yang satu ini. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam segala nama-nama benda. Insya Allah selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang, biar seperti sebuah cerita sinetron berseri, penasaran bagaimana kisah selanjutnya. Tunggu pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq